Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kesempatan yang terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tauhid. Dan untuk saat ini kita masuki bab ini, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan amalan-amalan yang menghapus dosa. Amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini penulis menyebutkan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya juga di sini tauhid ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedah-faedahnya. Yang pertama, bahwasanya tauhid ini adalah merupakan pendorong untuk melakukan ketaatan. Karena orang yang mentauhidkan Allah ini beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala, baik amalan secara sembunyi atau amalan yang nampak. Adapun orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang riya atau istilahnya pamer, kalau dia melakukan sedekah dan sholat berzikir kepada Allah, maka dia hanya karena ada yang melihatnya saja, bukan karena Allah. Maka dengan ini sebagian para salaf, orang-orang soleh terdahulu berkata, inilah Allah an ataqarraba ilallahi bita'ah la ya'maluha illahu. Sesungguhnya aku lebih suka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, tidak melakukannya kecuali karena Allah. Jadi kita dalam melakukan amalan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar amalan itu diterima. Karena syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya orang yang mengisahkan Allah atau orang yang mentauhidkan Allah ini, mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Seperti firman Allah Taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak menyampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Jadi di sini orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dia akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Kemudian di sini walam yal bisu ay yukhlid, ini mencampur adukan. Ini kemudian bizulmin, dengan kezaliman, yakni yang dimaksud dengan zalim di sini adalah lawan dari keimanan, yakni adalah kesyirikan. Jadi lawannya tauhid adalah apa? Syirik. Karena semua di dunia ini ada lawan-lawannya. Ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah. Terkhusus ini ada tauhid, kemudian ada syirik. Dan ini tatkala turun ayat tadi, ini sahabat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun seraya berkata, ayuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
laisal amru kama tadunun innamal muradu bihi asyirku. Yang dimaksud ini bukanlah ya perkara sebagaimana yang kalian sangka. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi ini para sahabat dulu tatkala turun ayat ini merasa takut. Bahasanya siapa di antara kita ini yang tidak berbuat zalim ya, di antara mereka ya, takut karena telah menzalimi dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kesyirikan. Maka beliau pun ya, bersabda, alam tasma'u ila qawli Rasul salih yakni Luqman inna syirka la zulmun adzim. Bukanlah kalian yang mendengar ya ucapan orang yang soleh yakni Luqman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar ya. Kemudian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zalim ini memiliki makna ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim ada 3 macam, yakni kezaliman yang paling besar ya. Ini adalah apa? Ya, kezaliman yang paling besar yakni adalah syirik atau menyekutukan dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik dikatakan perbuatan zalim? Karena zat yang diibadai adalah Allah dan dia beribadah kepada yang lainnya, maka hal demikian disebut zalim. Kemudian yang kedua, yaitu zalimnya manusia kepada dirinya sendiri, atau istilah lain zalim kepada diri sendiri, yakni tidak memberikan haknya, seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka ya, orang yang sholat malam tidak tidur, ini adalah apa ya, zalim pada dirinya sendiri. Atau dengan istilah lain ya, juga zalim pada diri sendiri adalah melakukan maksiat, karena kemaksiatan ini akan ada buruknya, ada dampak buruknya baik di dunia atau di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah zalimnya manusia kepada orang lain ya, seperti memukul, kemudian membunuh, mengambil hartanya dan semisalnya. Ini ya, zalim pada orang lain ya, dan hati-hati ya, terhadap kezaliman, termasuk zalim pada orang lain ya, nanti di akhirat ya bisa pahala kita atau pahala orang yang berbuat zalim akan diberikan ya, kepada orang yang dizalimi. Kemudian kalau tidak memiliki pahala, justru dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Dan ya, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu dikabulkan atau istilahnya makbul, karena antara dia dengan Allah itu tidak ada pembatasnya. Kemudian di sini kalimat al-amn ini bahwasanya aman secara keamanan yang mutlak, keamanan secara mutlak, dan nikmat aman ini merupakan juga kenikmatan yang misalnya nikmat yang agung dan termasuk kenikmatan yang besar, karena dengan adanya rasa aman ini kita bisa melakukan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau ada bencana, kemudian ada aturan, jelas orang tidak terasa aman, maka dengan ini adalah berusaha untuk menjaga nikmat aman tersebut. Ya, keamanan ini mencakup baik dunia ataupun di akhirat. Kemudian di sini wahum muhtadun, maka akan diberikan petunjuk. Ini
petunjuk di dunia, ya ini dengan syariat Allah, dengan ilmu dan amal. Maka dengan hidayah dan ilmu dan hidayah irsyad, karena sebagaimana kita sampaikan tadi kemarin, ini hidayah itu ada dua, yang pertama irsyad, kemudian hidayah taufik. Ya. Irsyad ini dengan belajar, dengan mendengarkan nasihat, kemudian hidayah taufik ini menurut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia, ini mendapatkan hidayah untuk melakukan amal soleh. Adapun hidayah di akhirat, ini adalah di surga. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, dan ini kebanyakan pendapat ahli tafsir dan kalimat atau ayat ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, yakni inna fil akhirah, yakni keamanan di akhirat, wal hidayah di dunia, dan juga hidayah di dunia. Dan sini maka roji adalah keamanan dan hidayah baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi keutamaan tauhid ini, dia akan mendapatkan keamanan, keamanan dunia ataupun di akhirat. Kemudian juga yang kedua adalah akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Maka dengan ini orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya pun menjadi bersih, sehingga hidayah pun mudah masuk. Kemudian di sini keterkaitan ayat dengan bab ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keamanan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Jadi orang yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan Allah berikan rasa aman. Dan adapun orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka dia akan menjadi orang muwahhid, yakni yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwasanya dalam bab ini menunjukkan bahwasanya dari keutamaan tauhid, ini adalah terus menerus adanya rasa aman. Dengan tauhid ini ada keamanan yang terus menerus. Jadi dengan ini adalah kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak manfaatnya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi insya Allah untuk bab yang selanjutnya ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita akan teruskan, kita tidak akan selesai karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Dengan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita mendapatkan hidayah, terutama hidayah tauhid, dan semoga dengan ini Allah juga memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita kali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.